Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hadis tentang mafhumul qalbi, yaitu tentang um, hati yang kaya, hati yang sehat, dan hati yang besar. Maka di antara hadis berkaitan dengan hal ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Majah dan juga para ulama ahli hadis yang lainnya dari Abdullah bin Amr Ibnul As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling mulia? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya mereka untuk menanyakan, saking semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan dan juga meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga betapa bersungguh-sungguhnya mereka untuk kemudian mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, siapakah di sisi Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling mulia? Maka pertanyaan ini muncul adalah karena semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu mafhumil qalbi sadukil lisan. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap orang yang hatinya kaya, hatinya besar. Dan juga adalah setiap orang yang sadukil lisan, lisannya jujur. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya itu adalah hati yang besar, dia berbesar hati, dan juga lisannya adalah lisan yang jujur. Qalu, maka para sahabat kemudian melanjutkan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saduqul lisani na'rifu, yang dimaksud dengan jujurnya lisan ini kami sudah paham. Ya, kami sudah memahami apa maksud dari saduqul lisan. Ya, jujurnya lisan. Fama mafhumul qalbi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda maksudkan dengan hati yang besar? Apa yang dimaksudkan dengan mafhumul qalbi? Apa yang dimaksud dengan besar hati di sini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan mafhumul qalbi, yang dimaksud dengan hati yang besar atau besar hati di sini adalah huwat taqiyu, adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naqiyu, hati yang bersih dari eh, dosa-dosa dari kepada Allah Subhanahu wa taala. La itsma alaihi, ya, tidak ada dosa di dalamnya. Wala baghya, dan hati yang tidak menginginkan untuk kemudian berbuat kezaliman. Wala ghila, dan hati yang bersih dari sifat curang dan dari sifat curang. Wala hasada, dan juga hati yang bersih dari sifat hasad. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa yang mereka tidak pahami dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat Nabi dan tidak malunya para sahabat Nabi untuk menanyakan apa yang mereka tidak ketahui dari penjelasan Nabi. Maka setiap mereka tidak memahami satu atau dua hal yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bukanlah sebuah aib, ya, karena kewajiban bagi orang yang tidak tahu itu adalah bertanya supaya dia tahu. Maka apabila kita tidak mengerti tentang penjelasan dari apa yang disampaikan oleh ya ulama ataupun ustadz yang
yang sedang memberikan kajian ataupun materi, maka sebuah sikap yang bijak dan sikap yang baik adalah segera kemudian mengkonfirmasi kepada ulama yang bersangkutan ataupun ustadz yang bersangkutan dan menanyakan apa yang dimaksud dengan apa yang dijelaskan dalam penjelasan yang disampaikan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak setengah-setengah dalam masalah tentang maka apa yang tidak kita ketahui maka bisa langsung kemudian ditanyakan. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mafhumul qalbi, yang kalau diterjemahkan secara terlek itu adalah hati yang besar atau berbesar hati. Pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bosan-bosan untuk kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, maka ini menunjukkan betapa sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi, pertanyaan yang mengandung unsur memang ingin bertanya supaya tahu dan juga supaya beramal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bosan-bosan untuk kemudian senantiasa menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu adalah pertanyaan yang beruntun. Bertanya Nabi menjawab, kemudian ada hal yang tidak diketahui, kemudian ditanyakan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut bahwasanya dimaksud dengan hati yang besar atau berbesar hati di sini itu adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang mencintai, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati yang kemudian betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia merupakan hati yang naqi, hati yang suci, hati yang bersih, la itsma fihi, tidak ada dosa dalam hati tersebut. Kemudian wala baghya, dan tidak ada dalam hati tersebut keinginan untuk kemudian melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Tidak ada keinginan untuk kemudian mendolimi orang lain. Wala ghilla, dan juga tidak ada keinginan untuk kemudian menipu dan mengkhianati orang lain. Wala hasada, dan tidak ada dalam hatinya itu rasa iri dan dengki, itu rasa hasad. Maka hati yang bertakwa, hati yang bersih dari dosa, keinginan untuk mendolimi, keinginan untuk kemudian berkhianat dan bersikap curang, dan juga bersih dari rasa hasad ataupun penyakit hasad, ini adalah hati yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hati yang besar, hati yang mafhumul qalbi. Tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hati yang dimiliki oleh orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keselarasan antara apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang lain, yang ini pun telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Inna Allah Taala la yanduru ala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melihat kepada rupa dan juga kepada harta kalian. Walakinna Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling mulia itu adalah yang pertama berkaitan dengan hati. Dia memiliki hati yang besar, mafhumul qalbi. Kemudian yang kedua dihubungkan dengan amal, di antaranya adalah amal lisan, yaitu shadukul lisan. Lisan yang jujur. Maka itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kemudian menjadi poin
yang sangat amat penting untuk kemudian ternilai sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kemudian memiliki hati yang bertakwa, bersih dari berbagai macam noda-noda. Di antaranya adalah noda keinginan untuk mendolimi orang lain, kemudian curang, kemudian penyakit hasad.